Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon dan Pasar, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sungguh besar nikmat yang diberikan Allah pada kita semua, di mana kita bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian kitab Syarhul Hikam min Athaillah As-Sakandari, di mana pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-40. Silahkan dibuka hikmah yang ke-40 dari hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita ngaji yang mendatangkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan hikmah yang ke-40, mari kita bersama-sama hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita semua, khususan kepada Asy-Syaikh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari seorang waliullah dan bisa memahami apa yang disampaikan dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lahadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manawa bi salafun salihun wa nahsun khasa ila Asy-Syaikh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain. Tasawwufuka, hikmah yang ke-40. Tasawwufuka illa ma batana fika minal uyubi khairum min tasawwufika illa ma hujiba anka minal huyubi. Tasawwufuka, keinginanmu. Tasawwufuka, tasawwuf pakai shin ya. Kalau pakai shad tasawwuf berarti bersih, pakai sin tasawwuf berarti menunda-nunda. Tasawwuf pakai shin ya, sin besar artinya adalah keinginan. Tasawwufuka, keinginanmu. Ilama batona fika, keinginanmu. Siapa yang dimaksud? Ayuhal murid, wahai orang-orang yang menginginkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan muridu suluki turukil akhirah, muridu suluki tariqil akhirah, orang yang menginginkan menapai jalan demi keselamatan akhirat. Berarti orang yang ingin benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk apa?
ila ma batana fika, untuk menghilangkan, ilama untuk menghilangkan, ai ila zawalima, untuk menghilangkan sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu. Apa sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu? Minnal uyubi, yaitu cacat akhlak yang tercela, an-nafsaniyah yang berupa nafsu. Nanti uyub, cacat, sesuatu yang buruk yang ada pada diri kita, sesuatu yang buruk yang tersimpan dalam hati kita. Keinginanmu untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang ada dalam hatimu, akhlak-akhlak yang tercela yang masih bersemayam dalam jiwamu, khairun, itu lebih baik min tasawwufika, daripada keinginanmu illa ma khujiba, terhadap mendapatkannya sesuatu, khujiba yang dihalangi, minka angka darimu, minal huyubi, dari perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang gaib. Lebih baik daripada keinginanmu untuk mendapatkan hal-hal yang gaib, mendapatkan karomah, mendapatkan sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh orang dari ibadah yang dikerjakan. Keinginan untuk bisa memiliki kelebihan dari orang lain, sehingga bisa jadi karena punya kelebihan dia bangga dengan kelebihannya itu. Bukan dukun ya, tapi lebih kepada menjadi orang yang memiliki karamah atau ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dari Ibnu Athaillah Sakandarinya? Tasawwufuka illa ma batana fika minal uyubi, keinginanmu, usaha yang kamu lakukan itu bukan sekedar keinginan, namun ada tindakan nyata yang dilakukan. Dengan apa? Birriyadhah wal mujahadah. Keinginanmu untuk membersihkan hatimu dari sifat-sifat yang tercela. Yang harus kita fahami bahwa kewajiban kita untuk menjaga hati dari sifat-sifat yang tercela ini sama wajibnya dengan kewajiban kita untuk menjalankan syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jangan kita mengira kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan hanya sebatas zahir. Tidak sama sekali. Kewajiban kita baik dalam yang terkait dengan zahir juga yang terkait dengan batin. Jadi tidak hanya kewajiban zahir, kewajiban batin pun harus kita jalankan. Sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita harus kita bersihkan. Tidak cukup hanya sekedar mempeng sholat, semangat ibadah, semangat berjamaah, semangat bangun malam, semangat bersedekah, semangat menolong orang. Tidak cukup seperti itu. Yang menjadi hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah menjadikan diri kita itu orang yang hatinya baik, benar-benar memiliki sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Dan itu menjadi tujuan utama dari setiap syariat yang kita jalankan. Bukan pada syariatnya, bukan pada ibadahnya, namun pada pengaruh yang ditimbulkan dari ibadah itu sendiri bagi pelakunya. Seperti puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan lain sebagainya. Intinya menjadi orang yang benar-benar tunduk pada Allah zahiran wa batinan. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan sepenuhnya syukur, di mana kita sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berharga bagi kita.
Kesempatan yang begitu besar manfaatnya bagi kita jika kita memanfaatkannya dengan baik. Beruntung kita jadi orang yang masih hidup. Berapa banyak saudara kita yang sudah dipanggil menghadap pada Allah. Hampir setiap hari kita mendengar berita orang yang dipanggil menghadap pada Allah. Hampir setiap hari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Kita tinggal menunggu gilirannya. Dan lagi-lagi saya katakan, sampai dengan detik ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan bekal kita menghadap kepada Allah. Syukur terhadap nikmat masih diberi kesempatan hidup, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga kita manfaatkan, bukan sekedar zahir kita baik, batin pun kita baik. Karena tujuan dari setiap ibadah-ibadah yang zahir untuk menjadikan ganti dengan sifat tawadhu, sifat riya kita ganti dengan sifat ikhlas, sifat hubbud dunya, cinta terhadap kesenangan dunia kita ganti dengan hubbul akhirah, cinta terhadap akhirat, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui sifat-sifat yang ada dalam hati kita baik dan buruknya? Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, babnya Kitab Riyadhatin Nafsi juz 3 menjelaskan ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengkoreksi baik dan buruknya diri kita. Apakah kita memang sudah memiliki akhlak yang terpuji atau masih punya akhlak yang tercela? Yang pertama, kata Imam Ghazali, kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya dengan ahaduha ayajlisa baina yaday saykhin basirin bil uyub wal afat. Yang pertama, duduk di depan guru yang memang tahu tentang baik dan buruknya hati kita. Seorang waliullah ma'rifat kepada Allah, sehingga walaupun tidak begitu tahu bagaimana keseharian kita, beliau tahu bagaimana isi hati kita. Orang yang seperti ini langka, sulit sekali kita cari. Kalau kita ketemu sama orang ini, jangan lepaskan. Harus terus kita nempel sama dia, biar terus membimbing kita menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syekhun mursyidun muhaqqiqun, seorang guru mursyid yang menunjukkan kepada kita, muhaqqiqun, di mana dia juga mengalami dekat dengan Allah, tahu betul jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan membimbing kepada kita menuju jalannya Allah. Ini yang pertama. Kalau ketemu sama guru seperti itu, kita akan sangat mudah untuk memperbaiki kesalahan kita, karena mereka akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi baik. Yang kedua, wasani musahabatu shadiqin shaduq. Yang kedua adalah berteman dengan orang yang benar-benar jujur tentang diri kita, mau terus terang siapa kita, tidak menutup-nutupi keburukan kita. Banyak teman yang suka menutup-nutupi keburukan kita, hanya menunjukkan kebaikan kita, sehingga kita terlena dengan pujian-pujian yang mereka sampaikan kepada kita. Ini bukan teman yang baik, teman yang menjerumuskan. Kita tidak pas dialamatkan pujian itu kepada kita, pujian itu tidak pas dialamatkan pada, tapi disampaikan pada kita. Namanya kan pembodohan, namanya penyesatan. Makanya kita perlu orang yang benar-benar jujur dengan kita dan mau terus terang dengan kita. Akhirnya kita tahu, oh ternyata saya itu seperti itu. Mau membuka aib-aib kita, keburukan kita, dan kita memang siap untuk mendengarkannya. Jangan kita meminta untuk disampaikan kemudian kita tidak siap. Tahu-tahu kita marah, kita menyalahkan orang yang berpandangan salah kepada kita, padahal sebenarnya diri kita seperti itu. Ini yang kedua, adanya seorang teman shadiqin shaduq, seorang teman yang dekat yang jujur mengatakan apa adanya tentang kita, sehingga kalau kita tahu keburukan segera kita perbaiki. Yang ketiga, wasalits ayyastafida ma'rifata uyubihi min a'da'ihi. Yang ketiga, mengetahui keburukannya, kejelekannya dari orang yang membencinya.
orang yang memusuhinya. Ketika orang baik kepada kita, biasanya selalu mengatakan yang baik tentang kita. Tapi ketika orang itu membenci kita, jadi yang selama ini dipendam siapa kita yang sebenarnya akhirnya diungkapkan. Kita jangan buru-buru mengatakan yang tidak-tidak kepada orang tersebut. Ini berdasarkan kebencian, misalkan dia mengatakan itu tentang saya, bisa jadi yang disampaikan itu benar adanya siapa kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang buruk yang disampaikan untuk mengoreksi diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Oh, ternyata saya memang seperti itu, alhamdulillah disampaikan sehingga saya tahu dan saya akan memperbaiki. Kita responnya positif. Tapi kebanyakan dari kita tidak demikian. Walaupun sebenarnya itu terjadi pada kita, kita melakukan hal yang buruk, ketika ada orang yang benci kepada kita, mengatakan keburukan kita tidak bisa menerima. Kita pasti akan membela diri bahwa kita tidak seperti itu. Sebenarnya kita harus bersyukur, alhamdulillah lewat orang itu Allah menunjukkan keburukan saya yang harus saya perbaiki. Yang keempat, warrabi ayyastafida dzalika min mukhalatatin nas. Yang keempat, mengetahui keburukan dan kebaikan diri dari apa yang dilihat dari orang lain. Dengan kita bergaul dengan orang, kita bisa melihat baik dan buruknya perbuatan orang. Kemudian hal tersebut kita kembalikan kepada diri kita. Kita bisa menilai buruk pada orang, bisa jadi keburukan itu kita yang melakukan, namun kita tidak sadar. Kita kembali kepada kita, apakah saya melakukan hal itu ya? Itu kan keburukan. Dia melakukan itu. Nah, itu kebaikan. Apakah saya melakukan kebaikan itu atau tidak ya? Kadang-kadang kita tidak menyadari kalau kita tidak melakukannya, tapi bisa melihat bahwa itu sebuah kebaikan. Dari dengan adanya kita selalu bisa menilai apa yang dilakukan orang, akhirnya kita juga bisa menilai apa yang kita lakukan sendiri. Dari situlah kita akhirnya tahu, oh saya harus seperti ini dan seperti itu. Jadi ketika orang tidak memiliki seorang guru mursyid yang bisa menuntun benar-benar menuju ke jalan Allah, maka yang dilakukan tiga hal ini ya. Mendengarkan ucapan orang yang jujur tentang kita, menerima apa yang disampaikan oleh orang-orang yang membenci kita, dan banyak merenung dari apa yang dilakukan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dari situlah kita bisa melihat baik dan buruknya yang kita lakukan. Namun andaikan kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan orang yang bisa melihat hati kita dan benar-benar bisa membimbing kita menuju jalan Allah, itu hal yang paling sangat besar pengaruhnya dibandingkan dengan cara yang lainnya. Seperti orang yang sakit, andaikan dia meramu obat sendiri, kesembuhannya itu biasanya agak lama. Tapi kalau datang ke dokter yang sudah paham betul ya, tentang situasi dan kondisi orang yang sakit itu, tahu betul obat apa yang kiranya sesuai dengan penyakit yang sedang diderita, akhirnya minum obat sekali sembuh. Seperti ketika ketemu sama orang yang benar-benar dekat dengan Allah, akhirnya dalam waktu yang singkat kita bisa sembuh dari penyakit-penyakit hati kita. Keinginan kita untuk memperbaiki diri kita dicontohkan di sini kan riya, seperti riya, niat ibadah hanya untuk orang. Ini rugi, kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali, karena dia wajibkan kita untuk ikhlas. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Jadi ibadah kita niatin rasa syukur. Itu yang paling baik daripada kita niatkan untuk mendapatkan surga, kita niatkan untuk selamat dari neraka. Apakah itu tidak baik? Ya baik. Namun lebih baik lagi kalau kita hanya berniat untuk membalas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak mengharapkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sudah banyak yang diberikan Allah kepada kita dan belum seberapa yang kita lakukan untuk Allah. Banyak kewajiban yang belum kita jalankan dan banyak larangan yang masih kita kerjakan. Namun umumnya kita
niatnya biar lancar urusan dunianya, ekonominya, biar masuk surga dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Hanya saja andaikan kita niati sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah, tugas saya sebagai hamba harus tunduk dan patuh kepada Tuhannya, itu lebih baik tanpa mengharap apapun, dan insya Allah bisa istiqomah. Dikhawatirkan tidak akan istiqomah kalau niat sesuatu dan sesuatunya tidak segera didapatkan. Niat sholat duha biar lancar ekonominya, ternyata sudah dilakukan sekian lama tidak lancar-lancar. Akhirnya disimpulkan berarti sholat duha itu tidak manjur, tidak ampuh. Ya lebih baik tidak sholat duha sekalian, misalkan seperti itu. Padahal dia bisa sholat duha, itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepadanya. Tidak semua orang punya kesempatan untuk melakukan sholat duha, dan tidak semua orang yang punya kesempatan mau memanfaatkan kesempatannya untuk sholat duha. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu karena niatnya itu tadi. Tapi niatnya, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan saya syukuri dengan mengerjakan sholat duha, tanpa melihat apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Riya, niat untuk makhluk. Jadi al-amal linnas itu riya. Kalau Fudal Baliyat mengatakan al-amal linnas syirkun, tarkul amal linnas riya'un. Berbuat untuk manusia selain untuk Allah, berarti kan ini syirik, mensekutukan. Tidak hanya untuk Allah namun juga untuk manusia, namanya syirik. Syirik asghar maksudnya, bukan syirik akbar. Syirik akbar itu menyembah kepada selain Allah. Kita menyembah Allah namun niat ibadah kita itu tidak murni untuk Allah, masih ada bau-bau untuk makhluk, biar dipuji orang, biar dihormati, biar dianggap baik, biar usahanya nanti banyak orang yang ikut, dalam arti biar dagangannya laris, dalam pengertian banyak yang dikenal, akhirnya banyak yang membeli ke tempatnya. Jadi seperti itu. Itu niat-niat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita niat untuk Allah, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan untuk yang lainnya. Baik biar lancar usahanya, itu sudah masuk bagian daripada ikhlas, namun ikhlas bagian bawah. Seatasnya akan mendapatkan surga, selamat dari neraka. Yang lebih atas lagi hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah tanpa mempersoalkan apa yang akan diberikan oleh Allah. Walaupun kita menuntut itu tidak masalah. Wal amal linnas, jadi tarkul amal linnas syirkun, meninggalkan amal kebaikan karena manusia, meninggalkannya karena manusia. Saya nanti takut dibilang orang yang terlalu rajin ibadah, sehingga ibadah saya buat tidak terlalu rajin, biar tidak dikatakan rajin. Saya malu kalau dikatakan begini-begini. Jangan karena orang, itu sudah termasuk bagian riya. Tidak berbuat kebaikan gara-gara orang, itu juga termasuk riya. Apa yang kita lakukan, baik kita beramal atau tidak beramal, karena Allah. Kita usahakan terus beramal kebaikan. Kalau tidak bisa karena udzur, ya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Selama masih ada kesempatan, kita manfaatkan. Di saat memang ada udzur, ya ada halangan, akhirnya kita tinggalkan. Kita meninggalkannya semata-mata karena adanya udzur, bukan karena ada yang lainnya. Birriyadhah nggih, wasu'il khuluq wal mudahanah wa hubbir riyasah wal jah. Ay tawajjah himmataka ila zawali dzalik birriyadhah wal mujahadah. Hadapkanlah dirimu untuk menghilangkan itu semua dengan cara riyadhah. Riyadhah itu dilatih, dengan senantiasa dilatih latihan, dipaksa diri kita. Nafsu itu ibarat seperti hewan yang masih buas. Hewan yang buas untuk bisa menjadi jinak harus dilatih, terus dilatih, bisa akhirnya. Karena akhlak kita itu memang bisa dirubah. Hasinu akhlaqakum, dawuhnya Nabi, perbaikilah akhlak kalian semua. Sehingga tidak bisa dibenarkan pernyataan orang kalau sudah watak itu tidak bisa dirubah, itu tidak ada. Permasalahannya dia memang tidak mau merubah, dan dia tidak merasa bahwa itu suatu keburukan yang harus dirubah. Karena jarang introspeksi diri, jarang evaluasi, tidak melakukan 4 hal tadi. Dia sibuk dengan urusan dunianya, ada sifat yang buruk, kesombongan dalam dirinya, tidak pernah disadari. Dia merasa tidak sombong.
Karena merasa tidak sombong sehingga tidak ada keinginan untuk merubah dari kesombongan menjadi tawadhu. Padahal kewajibannya harus mengganti dari yang sombong menjadi tawadhu. Tidak boleh membiarkan, akan merugikan dirinya sendiri. Perlu riyadhah, dilatih dan terus dilatih. Mulai dari dipaksa. Di sesuatu yang asalnya dipaksa, kalau dilakukan setiap saat terus-menerus akhirnya menjadi terbiasa. Kemudian mujahadah, diperangi, artinya dilawan terus keinginan-keinginan buruk, karena kita mengingat bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan nanti di akhirat. Hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup abadi di akhirat kekal. Ruh kita tidak akan mati, yang mati hanyalah jasad kita, selamanya akan kita hidup. Ketika bangkit dari kubur, ruh dikembalikan ke jasad, jasad dikembalikan utuh, sehingga hidup di akhirat kita ruh dengan jasad. Setiap yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita sudah menghadap pada Allah. Mengingat itu semua, akhirnya kita tidak berani semau kita sendiri dalam jalan hidup. Kita ingin selamat, akhirnya kita mengikuti aturan yang telah dibuat Allah. Sehingga Rasulullah sampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi orang mukmin ibarat seperti penjara, banyak aturan, dibatasi, tidak bisa bebas. Sedangkan bagi orang kafir yang tidak memahami tentang aturan agama, mau melakukan apa saja, nafsunya mau berbuat apa ya diikuti, sehingga banyak maksiat yang dikerjakan, ya resikonya akhirat dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang hatinya baik. Dawuhipun Sarhul Hikam teng mriki, wala yakunu fil khalib ila ala yati saykhin kamilin nasihin. Dan pada umumnya itu semua akan tidak mudah dilakukan, tidak akan bisa dilakukan kecuali ditangani oleh seorang syekh, guru kamilin yang sempurna, nasihin yang selalu menginginkan kebaikan, yaitu adanya seorang mursyid yang bisa membimbing kita menuju pada Allah. Umumnya seperti itu. Permasalahannya ketika kita tidak ketemu sama si mursyid, apa kita diam saja? Tidak, kita terus berusaha mengevaluasi diri kita, memperbaiki sejauh yang kita mampu. Ya, termasuk jangan kita bosan-bosan untuk ngaji, apalagi ngaji yang terkait dengan masalah hati. Penting, menjadikan kita akan adem, ya, jadikan kita lebih bisa memahami keadaan dan tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Tidak akan menyombongkan seberapapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan. Khairun, lebih baik min tasawwufika ila ma hujiba anka minal khuyub. Memperbaiki keinginanmu untuk memperbaiki hati kamu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mendapatkan yang khaib, mendapatkan karomah. Saya tak wiridan yang banyak, saya sholat malam biar saya nanti bisa mendapatkan sesuatu. Apakah saya melihat yang khaib, melihat masa depan orang, bisa menebak apa yang akan terjadi? Itu sangatlah tidak baik, karena itu kembalinya kepada keinginan diri sendiri. Yang kita butuhkan apa yang diinginkan Allah itu yang harus kita lakukan, bukan untuk memenuhi diri sendiri. Hal-hal yang semacam itu kan kembalinya ke diri, tapi ibadah kita kembalinya kepada Allah. Berarti kita melakukan untuk Allah. Kalau kita menginginkan ada sesuatu yang lebih dari yang kita lakukan, seperti punya karomah, berarti kan kita menginginkan ada sesuatu kembali pada diri kita. Hal ini tidaklah baik dalam pandangan tasawuf. Sehingga para ulama tasawuf mengatakan, kun taliban al-istiqamah, talibal istiqamah, wala takun talibal karamah. Jadilah orang yang senantiasa menginginkan bisa istiqamah, jangan menjadi orang yang menginginkan mendapatkan karamah. Urusan dapat karamah dan tidak itu bukan urusan kita, urusan Allah, ya. Doa kita agar bisa istiqamah sampai akhir hayat kita, seperti yang terjadi pada zaman Bani Israel. Wahab bin Munabih menceritakan ada seorang yang selama 70 tahun puasa. Dalam 1 tahun hanya 6 hari dia tidak puasa, selebihnya dia puasa terus selama 70 tahun. Apa keinginannya? Agar melihat setan yang menggoda manusia. Ternyata setelah itu tidak ada yang didapatkan, dia tidak segera mendapatkan apa yang diinginkan di hatinya. Daripada saya menuntut hal yang semacam ini, lebih baik saya konsentrasi dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Dia evaluasi dirinya, tidak mau peduli Allah mau mengabulkan keinginannya, tidak peduli. Yang penting saya memperbaiki diri saya. Ternyata ketika punya keinginan untuk memperbaiki dirinya, tidak memperdulikan
apa yang diinginkan apakah diberikan oleh Allah atau tidak, justru Allah memberikan. Allah memberikan keinginannya, ditunjukkan bagaimana setan menggoda manusia. Di saat diinginkan tidak diberi, di saat tidak diinginkan dia ingin memperbaiki dirinya, ternyata diberi oleh Allah. Ini salah satu motivasi bagi kita untuk mengejar sesuatu. Sebaiknya kita tidak terlalu ambisi untuk mendapatkannya. Kita lakukan prosesnya, kita tambahkan ibadah kita perbaiki diri kita, dengan sendirinya keinginan kita akan dipenuhi. Namun kalau kita terlalu mengharap, bisa jadi Allah tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, ya. Lebih baik bagi kita senantiasa mengoreksi diri kita, apalagi kita di akhir tahun, daripada menginginkan hal-hal yang lainnya. Kita perbaiki diri kita jadikan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Barang siapa yang tahun depan lebih baik daripada tahun ini, maka dia termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang selamat. Kiranya demikian. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Berapa menit sisa waktu? 7 menit nih. Monggo yang mau bertanya saya persilahkan. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Yai. Penjelasan yang cukup terang dan saya terima dan menjadi motivasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Saat seperti ini, alhamdulillah. Cuman ada sedikit yang ingin saya tanyakan masalah tentang hidayah. Karena memang hidayah ini memang asli, memang berarti dari Allah. Karena dalam saya sedikit melenceng dari Al-Quran, lari ke Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada surah Al-Baqarah yang berapa saya lupa. Allah melarang kita untuk membahas atau mempersoalkan dari ayat mutasyabihat. Karena akan condong kepada kekafiran. Apakah ayat ini berkenaan dengan kita muzakharah atau musyawarah seperti ini, atau ada hal lain yang membuat hidayah itu hilang dari kita? Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat mustabihat. Artinya ayat yang jelas artinya, dan ada ayat yang masih diragukan artinya. Untuk ayat-ayat yang masih diragukan tentang kejelasan artinya, maka kita kembali kepada dawuhnya para ulama. Contohnya seperti innallaha 'ala 'arsy istawa. Allah itu dalam arti bahasa istawa itu menetap. Allah menetap di atas aras. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengartikan seperti itu. Tapi Allah menguasai aras, bukan menetap aras. Kalau menetap di aras berarti Allah tinggalnya di sana. Allah punya tempat, padahal Allah itu mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan ayat mustabihat, ayat yang belum jelas makna aslinya, sehingga kita kembali kepada dawuhnya para ulama yang lebih tahu tentang permasalahan tersebut. Seperti yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Ini yang tidak diperbolehkan kita mengatakan tangan. Tapi bagi sebagian orang mengatakan ya ayatnya tangan berarti Allah ya punya tangan. Berarti kita akan masuk dalam pahaman mujassimah, menganggap Allah punya jisim termasuk punya tangan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Di tangan itu merupakan kata lain dari kekuasaan, bukan dikatakan tangan seperti yang ada pada kita ini. Itu ayat mustabihat. Kalau kita mencoba masuk ke situ, ya akhirnya kita tersesat. Maka kita harus hati-hati dalam masalah akidah, ya. Masalah usuluddin, ya. Kita harus memiliki faham yang sesuai dengan fahamnya para sahabat dan fahamnya Kanjeng Nabi. Karena dirumuskan oleh para ulama, idza udlika Ahlussunnah wal Jamaah fal murad biha al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam kitab Ithhabu Sadatil Muttaqin Syarah Ihya, Imam As-Sabiti mengatakan demikian. Ketika dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang fahaman akidahnya seperti fahamannya Syekh Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Mansur Al-Maturidi.
dengan meyakini sifat wajib Allah 20, wujud, qidam, baqa dan ikhlakhiri, mukhalnya 20, jaiznya 1, sifat wajibnya para utusan 4, mukhalnya 4, jaiznya 1. Insyaallah kalau demikian yang kita fahami dalam masalah akidah akan benar sesuai dengan akidahnya guru-guru kita semua. Nggih, seperti itu. Hidayah insyaallah terus tertanam apabila akidah kita benar. Kalau tidak kita akan tersesat, bahaya. Nggih, ada yang lain? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, apa bedanya riya dengan ujub? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riya itu adalah pamer. Pamer itu menginginkan adanya pujian dari orang. Kalau ujub itu merupakan takabur, ya. Ujub itu suatu kesombongan yang terpendam. Takabur ketika sudah diungkapkan. Berarti ujub itu adalah membanggakan diri. Ujubun merasa dirinya baik dibandingkan dengan orang lain. Kalau riya menginginkan kebaikan yang dilakukan itu diakui oleh orang, dipuji oleh orang. Jadi beda. Di riya dengan ujub beda. Riya lebih kepada ingin dipuji, kalau ujub itu berkaitan dengan merasa lebih baik daripada orang lain. Oke? Ada lagi? Satu lagi nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya seberapa pentingnya kita memohon berdoa kepada Allah bahwa kita ibadah itu tidak meminta imbalan. Jadi seberapa pentingnya itu kita berdoa atau meminta sesuatu. Nggih. Katanya begini nggih. Dalam berdoa itu berbeda dengan niat beribadah untuk hal yang lain. Kalau kita berdoa, Allah sampaikan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua, aku akan mengijabah doa kalian. Dan doa merupakan bentuk dari ibadah. Kalau kita tidak mau berdoa namanya kita tidak mau beribadah pada Allah. Jadi doa itu lain. Jadi doa merupakan ibadah kita, ketaatan pada Allah karena diperintahkan kita jalankan doa. Kita berdoa pada Allah menunjukkan bahwa kita itu butuh Allah. Kita tidak bisa tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan. Bukan karena sudah sering kali saya sampaikan, bukan orang berdoa semata-mata karena ingin Allah tahu. Kalau tidak berdoa Allah tidak akan tahu. Ini salah ya. Sebelum kita berdoa Allah itu sudah tahu soalnya gitu loh. Tidak mungkin tahunya Allah itu ketika kita berdoa. Maka doa kita hanya semata-mata menunjukkan bahwa kita memang benar-benar butuh Allah, tidak bisa lepas dari Allah. Yang sedangkan yang dimaksud dengan ibadah tadi lebih kepada di dalam kita niat beribadah kita tidak menginginkan balasan dari Allah. Itu merupakan bukti bahwa kita itu memang benar-benar melakukannya untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita beribadah misalkan untuk dapat pahala dan sebagainya, sebenarnya sudah baik, hanya saja ada yang lebih baik. Gimana kita tidak menginginkan itu semua. Kita melakukannya hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Kalau kita untuk pahala, berarti kita menginginkan kembalinya kepada kita. Ibaratkan dalam ulama tasawuf itu seperti seorang pekerja, dia akan semangat bekerjanya ketika dikasih upah. Kalau tidak ada upah, dia tidak akan bekerja. Itu merupakan pekerja yang jelek. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini dikarenakan waktu yang membatasi. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian yang mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري